mengulas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi penelusuran cerita horor. Balik lagi di Mencekam, mengulas cerita komedi seram. Karena setiap cerita seram Punya komedi. dadakan banget lagi. Oke. Dadakan banget. Tagline yang sangat bangun ternyata ya. Oke. Aduh, kali ini kita akan bercerita lagi ya Sen ya. Yoi. Bercerita lagi tentang bukan tentang sih, mengulas cerita-cerita horor, paranormal experience. Oke. Kali ini kita akan bercerita dari disebutin gak ya namanya ya? Boleh. Karena kan dia salah satu yang menceritakan ini, jadi dia berhak untuk. Oh, Iya, oke. Jadi si punya cerita apa sih, nyebutnya apa? Narasumber ya? Narsum. Si narasum ini namanya Hanis. Kira-kira Hanis. cewek apa cowok? Hanis. Cenderung kemana nih? Hanis cenderung mungkin hybrid sih menurut. Bukan kayak ini yang penyanyi dua ini siapa sih? Hanson. Dia bisa. Hanson. Oke. Oke, kita ini Dari id.quora.com. .com. Ini karena ceritanya lumayan agak panjang, jadi kita mulai aja nih ceritanya nih. Iya. Mulai anjing. Iya, gue masih prepare. Jadi ceritanya, sekitar tahun 2016, aku punya adik sepupu laki-laki. Sekolah SMP, usia sekitar 15 tahun. Kebetulan, sepupu aku itu dirawat orang tuaku karena ayahnya atau omku itu meninggal dan ibunya merantau. Jadi ceritanya, pagi itu aku siap-siap berangkat kerja. Sepupuku yang waktu itu belum berangkat sekolah pesen, "Mbak, nanti kalau sempet aku tolong dibeliin obat sakit mata. Ini mataku yang sebelah kiri gak bisa ngelihat apa-apa, terus yang kanan udah gak gitu jelas." Terus aku jawab, "Buta kali." Sumpah. Lu harus sensor anjing. Sorry. Terus aku jawab, "Oh iya, mungkin ini karena lagi musim belekan, sakit mata memang." Ya, memang sakit. Jadi mungkin si ini ya, dia kurang menjaga kebersihan mata. Bener. Suka ngelihat yang jorok-jorok, kayak porn kotor-kotor, Bener. video kotor. Nonton ini kali ya, berita di Bantar Gebang. Lu makanya Pak, kita harus punya sesuatu regulasi agar sampah itu tidak menumpuk kayak gitu. Bener. Nyakiti mata, kan jadi belekan. Oke, lanjut ya. Singkat kata, sore harinya pas aku balik kerja, sepupuku ini udah gak bisa ngelihat sama sekali. Tuh kan, Ngeri. matanya terlihat normal, melotot biasa, bening, tapi dia gak bisa ngelihat apa-apa, cuma hitam katanya. Otomatis keluargaku panik dong. Saat itu juga tuh panik banget, karena emang bener-bener jadi gak bisa ngelihat apa-apa dengan tiba-tiba dan waktu yang singkat. Keesokan harinya buru-buru aku bawa ke RS, khusus mata RS. Yap, yang terletak di kota Yogyakarta. Oke. Yogyakarta nih guys, kita belum tahu ya, ternyata warga Yogyakarta atau apa nih. Aku, adikku, sepupuku itu, ayah dan sopir, kami diarahin ke berbagai dokter di sana. Kami gak paham itu bagian spesialis apa aja. Seingatku ada 5 dokter yang memeriksa di ruangan yang berbeda-beda. Setelah dicek dari dokter ke dokter, tidak dapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya kami diarahkan ke dokter paling senior di situ. Setelah dicek, apa jawaban dokter yang bikin shock? Semua saraf mata sepupuku udah rusak semua. Udah putus. Seketika itu badanku lemes. Dan akhirnya hanya adikku yang berani menemani sepupuku itu. Setelah itu masuk di alat pengecekan terakhir. Aku gak tahu nama alatnya apa. Dan setelah proses administrasi selesai, perawat di sana mencoba mengajak adikku ngobrol. Kira-kira gini percakapannya. Pas, adiknya ini pernah punya musuh ya?
pernah dia tawuran. Anjing dong. Kalau dia lagi, Mas, adiknya ini pernah punya musuh ya? lah sus, anak SMP juga musuhnya yang kayak gimana coba? Paling juga seling ejek kayak gitu sus. Dulu soalnya ada yang juga ngalamin kayak adiknya ini, Mas. Soalnya ini hasilnya semua bagus. Yaudah, gini aja, Mas. Sustar juga bagus. Gitu Bentar, nggak sih? bentar. Biasanya kan iya. Biasanya gitu kan. Ini kayak cerita perawat yang di Bangke. Ini anjing bangke. Oke, kurang ini. Oke. Ya udah. Gini aja, Mas. Saya kasih rujukan ke RS Sarjito ya. Siapa tahu ada benturan di kepala terus efeknya kena mata. Soalnya di sana ada CT scan, jadi bisa dicek lengkap. Adikku mengiyakan. Alhasil saat itu juga sepupu aku dibawa ke IGD RS Sarjito. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan, belum ada jawaban yang memuaskan dari pihak RS. Sampai sepupuku rawat inap di sana selama beberapa hari. Di lain tempat, ibu aku tiba-tiba ditelepon saudara di Pasuruan yang notabene punya kemampuan indigo. Kira-kira seperti ini percakapannya. Bude, ini kok aku lihat saudara kita lagi ada yang kesusahan ya? Jangan coba. Tiba-tiba kayak di American Pie gitu kan. Saudara aku kenapa kok dia tangannya? Bangke. Oh bukan. Enggak kan? Bukan. Enggak. Bangke. Ulangin. Bude, ini kok aku lihat saudara kita lagi ada yang kesusahan ya? Kayak di bagian matanya gitu ada yang bermasalah gitu. Akhirnya ceritalah panjang lebar ibuku soal kejadian yang ditimpa sama sepupuku tadi. Jadi gini Bude, Mas F fuck. Karena rata-rata kayak gitu ya. FAK Apa? fakultas. Oh, fakultas. Iya. Fakultas. Pikiranku. Sepupu antum tadi ya. Kapan hari itu mandi di sungai yang ada batu besar. Terus kapan hari itu mandi di sungai yang ada batu besar bareng teman-temannya gitu. Terus yang aku lihat di situ sebuah kerajaan Bude. Jadi karena Mas F gak pernah mandi di situ karena dia malam harinya yang lagi coli gitu. Gak pernah mandi di situ. Ada ketertarikan atau ditaksir ratu yang nempatin di situ Bude. Waduh. Masaknya sih tampan. Ya bener, Pasti tampan. pakai micet kayaknya. COD-nya di sungai. Ya bener. COD-nya di sungai. Pernah kali ini ada COD mas-mas di Jogja gitu bro, di depan hotel yang Jogja Solo itu. COD kan dia. Kagak ada otak sih menurut gue. COD-nya mbak micet. Bayangin aja rame. Gak micet bukan. Jadi setiap orang cewek-cewek di sini Iya gitu bang. wajib. Oke, lanjut. Ini dari mana tadi anjir? Dari percakapan. Disempit itu ya. Kemudian secara sepupuku ini mempunyai fisik lebih ganteng dan putih dibanding temennya. Tuh kan, tampan nih Mas F nih. Dan mata Mas F ini kesabet selendang ratunya. Waduh. Pas nari perut kali. Nari perut kagak pakai selendang. Oh enggak ya. Dia malah minim. Oh iya. Iya kan? Minim kain ya. Iya. Ya. Nanti saya bantu dari sini Bude. Antara percaya gak percaya sih. Tapi ngeliat sendiri gimana sepupu aku tiba-tiba buta total dengan kondisi mata yang benar-benar normal dan di RS hasil tes normal semua. Akhirnya dibantu suami ART kami. Diadakanlah prosesi semacam memberi sesajen berupa tumpeng dialirin ke sungai tersebut. Jadi ngasih Ini ya apa? Kayak serahan. bukan. Iya dong. Apa sih? Ya Itu saja. sajen bener. Dan katanya akan dibantu dari jauh saudara aku tersebut.
Online berarti. online. Via online. Kan sekarang dari Banyuwangi udah kayak gitu bro. Ya online. Via online. Gak tau juga pakai metode apa bantunya nih. Tuh kan. Udah gue jawab ya. Online. Tuh Online udah ketemu. Karena keluarga besar aku penganut agama yang taat. Keluarga aku sampai dibenci keluarga besar karena mempercayai hal-hal gaib yang gak masuk akal dan dianggap musyrik gitu. Dan ajaibnya, setelah prosesi memberi sesajen di sungai tersebut, keesokan harinya sepupu aku yang waktu itu posisi masih di rumah sakit perlahan-perlahan bisa melihat dengan jarak pandang 0,5 meter jadi 1 meter, terus makin ada peningkatan jadi 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 10 kilo. Jauh banget. Dia gak pakai teleskop. Iya, teleskop. Dan akhirnya balik normal dalam waktu rawat inap selama 12 hari di rumah sakit. For your information, selama di rumah sakit sepupu aku juga sehat-sehat aja gitu. Namanya juga anak-anak ya. Dia malah naik turun lift, jalan-jalan di bangsal, Jalan kaya. deketin perawatnya, ajakin dokter main cublak-cublak suweng. Bukan skandal. Enggak cublak-cublak. Bukan. Tidak ada diagnosis apa-apa dari pihak rumah sakit. Dan selama di RS gak dikasih obat-obatan gitu yang macam-macam dan cuma dikasih multivitamin aja. Jadi kuncinya adalah multivitamin. Jadi ketika misalnya ada temen-temen kalian kesurupan gitu ya, kasih multivitamin. Bener, kasih. Kuncinya di situ. Sebenarnya tadi itu cuman kasus sajen itu ya kita memberi sedekah. Sedekah ini alam. Sedekah alam. Yes, Karena tetap yang bekerja secara langsung ya multivitamin karena mungkin memang eranya itu alam gaib dan manusia pengobatannya itu harus balance. Tapi ini juga ada hal yang menurut gua perlu kita tarik, kita highlight. Karena tadi kan sempat diceritain bahwa dia nih sepupunya tuh mandi di Oke. Kenapa ya? Maksud gue di rumah kan ada air. Ya. Kenapa antum mandi di sungai? Karena anak-anak bro. Maksudnya dia ini kayaknya masih remaja deh. Si F ini. Oke. Dia remaja. Remaja. Gue kira tuh tadi udah lumayan gede gitu. Oh enggak, karena mas kan namanya juga anak-anak kan gitu. Remaja. Gue nggak terlalu ini gitu. Ternyata dia anak-anak ya. Tapi masih remaja. Mandi gitu. Dan tadi malam sebelumnya ngapain? Bebersih, menjauhkan dari kerak-kerak. Benar. Dan pikiran-pikiran yang kotor. Karena belekan. Dia ngelihat hal yang kotor. Jadi yang kita highlight sekarang nih, jadi pemerintah harus membersihkan tempat-tempat yang kotor gitu. Iya. Dan kayak di Bantar Gebang semoga lebih cepat juga untuk menekan polusi ya ini, karena itu jadi polusi sampah yang tidak bisa dikendalikan ya, dan tidak pernah terselesaikan sampai sekarang ya. Benar, banyak sampah yang menumpuk tapi manusia tetap membeli di supermarket menggunakan plastik. Dan ini air yang kita minum juga menggunakan plastik. Botol. Sampai sapi di sana makan plastik. Benar. Bahkan kita kayaknya juga besok makan plastik ini. Sebenarnya itu bubur plastik. Nasi plastik. Ada bro. Iya kan dulu pernah ada. Jadi pesannya mungkin ini ya, kalau diceritain itu kalau misal kita main kemana itu ya hati-hati. Mungkin baca doa dulu. Karena kan kita memang hidup berdampingan ya. Bener. Jangan sampai bilang tanya micet ya mbak.